Budak Bayangan bab 351. Sekali lagi, Sunni mendapati dirinya berada di ruang tak berujung antara mimpi dan kenyataan. Di sekelilingnya, tidak ada apa-apa selain kehampaan hitam tanpa batas, yang diterangi oleh segudang bintang terang. Di antara bintang-bintang itu, untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya dijalin menjadi pola yang indah dan kompleks yang tak terbayangkan. Sekali lagi, dia merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas cara kerja mantra itu. Apakah itu hanya ilusi? Atau apakah dia bisa melihat lebih banyak sekarang? Seolah-olah matanya sekarang mampu melihat sedikit makna di balik kecemerlangan Titanic yang tak terbayangkan dari tenunan halus. Dia memiliki mata wafer sekarang. Dengan erangan kesakitan, Sunni memaksakan diri untuk memalingkan muka dari rangkaian cahaya perak. Besarnya rahasia yang tersembunyi dalam pola kosmik ini begitu besar sehingga hanya dengan memikirkannya saja bisa membuatnya gila. The Forgotten Shore telah memberinya pelajaran penting, dan orang harus berhati-hati dengan apa yang mereka lihat. Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh manusia. Belum lagi dia punya hal lain untuk dipikirkan. Terkutuklah semuanya. Terkutuklah kalian semua. Suaranya menghilang ke dalam kegelapan, penuh amarah, kepahitan, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Tidak ada seorang pun di sana untuk mendengarnya. Kecuali mantra, yang memilih untuk tetap diam dengan bijaksana. Terengah-engah, Sunni mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya lebih marah dan sakit, fakta bahwa dia telah kehilangan Nef, atau fakta bahwa rahasianya telah terungkap. Keduanya terlalu pahit untuk ditelan. Selama itu, semua penderitaan itu. Dan untuk apa? Dia telah mengakali dan mengalahkan begitu banyak musuh yang kuat. Hanya untuk nama sejatinya ditemukan oleh seorang gadis yang tidak tahu berterima kasih, lemah, dan buta? Setelah semua yang dia lakukan untuknya, pengkhianatan Casey, mungkin, paling menyakitinya. Kutuk dia. Sekali lagi, dia adalah seorang budak. Dia membuat lingkaran penuh dan kembali tepat ke tempat dia mulai. Dibelenggu. Hanya alih-alih budak tanpa nama, Nevis telah menjadi tuannya sekarang. Nevis. Sunni mengertakkan gigi dan mengerang, badai emosi yang saling bertentangan mencabik-cabik hatinya. Kenapa dia harus melakukannya? Kenapa? Rasa sakit karena kehilangan dia, harapan untuk menemukannya lagi. Sama kuat dan luar biasa dengan harapan bahwa dia akan mati dan menghilang selamanya di neraka alam mimpi yang tak kenal ampun, sehingga mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Agar dia bisa bebas. Dia mencakar wajahnya, tidak tahu bagaimana memproses perasaan yang meluap-luap ini. Untuk seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian, tidak mempedulikan apapun, ini terlalu berlebihan. Untungnya, waktu dalam kehampaan tanpa batas ini adalah konsep yang aneh. Jadi dia memiliki waktu yang lama untuk mencoba dan menerima realitas barunya. Mantra itu tetap diam, seolah memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Setelah beberapa saat, mungkin berjam-jam, atau mungkin berhari-hari, atau mungkin hanya 1 detik, Sunni menghela napas. Beberapa waktu kemudian, dia membuka mulutnya dan berbisik. Saya menang. Dia selamat. Siapa yang bisa berpikir? Sedikit lebih dari setahun yang lalu, dia terlempar ke wilayah alam impian yang tidak pernah diloloskan oleh manusia, dan sekarang, dia tidak hanya kembali ke dunia nyata, tetapi juga melakukannya sebagai salah satu penidur terkuat dalam sejarah dunia. Ras manusia, bahkan mungkin yang terkuat, atau yang terkuat kedua. Dia telah selamat dari kengerian yang tak terhitung jumlahnya,
menyeberangi lautan terkutuk di atas perahu yang terbuat dari tulang iblis, membunuh ratusan makhluk mimpi buruk. Memperoleh pengalaman dan bekas luka yang layak seumur hidup, menyentuh pengetahuan tersembunyi para dewa, melihat seorang tiran mati dan yang baru menjadi di mahkotai, membuang kutukan kuno ke dalam kegelapan terlupakan dan menyaksikan matahari mati. Dan sekarang, dia akan menjadi seorang yang bangkit. Elit di antara elit, seseorang yang berada di puncak masyarakat, seseorang dengan akses ke makanan terbaik, kekayaan terbanyak, bentuk prestise tertinggi. Yang tertinggi, semuanya. Semua mimpinya akan menjadi kenyataan. Semua penderitaannya sekarang akan terbayar. Saya tidak akan sedih, saya tidak akan pahit, saya tidak akan marah. Siapa yang harus saya lakukan? Apakah dia telah melalui mimpi buruk ini untuk dibiarkan patah hati di sisi lain? Tidak. Dia telah mendapatkan kegembiraan ini, kesenangan ini, kemenangan ini. Dan dia akan menikmatinya. Perlahan, senyum goyah muncul di wajah Sunny. Awalnya, dia harus memaksakan diri, tapi setelah beberapa saat, senyumannya menjadi tulus. Itu benar. Kemenangan seharusnya manis. Jadi, mari kita lihat. Apa yang harus aku mulai? Seolah menjawabnya, mantra itu akhirnya berbicara. Suaranya terdengar agak aneh, seolah melanjutkan kalimat setelah diinterupsi. Bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan. Bayanganmu mulai terbentuk. Tiba-tiba, Sunny merasakan jiwanya mulai memancarkan panas yang aneh sekali lagi. Omong kosong. Bayanganmu selesai. Sesuatu di dalam dirinya meledak, menenggelamkan seluruh dirinya dengan penderitaan yang tak terlukiskan. Dengan teriakan kaget, Sunny jatuh. Kenapa? Kenapa aku berakhir di pantatku setiap kali aku datang ke tempat ini? Pertama kali Sunny muncul dalam kehampaan, dia sangat terkejut saat mengetahui peringkat ilahi dari aspeknya sehingga kakinya lemas. Dan sekarang, karena transformasi menyakitkan yang terjadi pada jiwanya, dia berakhir dalam situasi yang sama lagi. Karena dia telah meninggalkan Crimson Spire, atribut Soul Conduit telah hilang. Dan tanpa gangguannya, proses aneh yang dimulai karena jenuhnya Shadow Core akhirnya bisa berlanjut. Itu sama menyakitkannya dengan yang diingat Sunny. Sambil mengertakkan gigi untuk mencegah dirinya berteriak, Sunny berusaha menahan rasa sakit yang mengerikan itu. Dia tidak asing dengan rasa sakit fisik, tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Itu berasal dari jiwa itu sendiri, dan karena alasan itu, jauh lebih buruk. Org, sial semuanya. Namun, itu masih tidak seburuk siksaan mengerikan yang dia alami setelah meminum setetes darah wafer. Atau mimpi buruk yang dia alami setelah bertemu Ksatria Hitam untuk pertama kalinya. Dan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya berkurang, dan akhirnya menghilang, membuatnya merasa segar kembali. Sunny dengan hati-hati berdiri dan melihat ke bawah, memeriksa apakah dia masih utuh. Dia merasa lebih kuat, jauh lebih kuat. Lebih kuat, lebih cepat, lebih tangguh. Sangat banyak sehingga dia merasa begitu kuat, bahkan untuk sesaat Sunny bahkan terhibur dengan gagasan bahwa dia secara tidak sadar telah memerintahkan bayangannya untuk menyelimuti tubuhnya, dan sekarang sedang menikmati efek augmentasinya. Untuk memastikan bahwa ini bukan masalahnya, dia biasanya melihat ke bawah untuk memeriksa bayangannya. Dan membeku. Apa-apaan? Bayangan itu tidak melilit tubuhnya. Di tempat yang seharusnya, di permukaan tak terlihat Sunny berdiri, entah bagaimana terlihat meskipun kegelapan dari kehampaan hitam. Tapi itu tidak sendirian.
Dua bayangan identik saat ini sedang menatap balik ke arah Sunni. Yang satu tampak merajuk dan murung, dan yang lainnya tampak gembira dan ramah. Shadow Slave bab 352. Sunni menatap kedua bayangan itu, tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada tidak pasti, apakah aku melihat sesuatu, atau kalian berdua? Bayangan, tentu saja, tidak menjawab. Mereka tidak memiliki pita suara. Namun, yang merajuk menatapnya dengan jijik dan menggelengkan kepalanya dengan cemoohan. Yang ramah, sementara itu, menunduk malu-malu dan sedikit mengangkat bahu. Apa yang sedang terjadi? Sambil mengerutkan kening, Sunni bertahan beberapa lama, lalu terjun ke laut jiwa. Dengan atribut soul conduit hilang, itu kembali ke penampilannya yang biasa dan suram. Permukaan air tenang, dan ratusan bayangan tak bergerak berdiri diam dalam kegelapan. Di atasnya, bola-bola bersinar berisi kenangan berputar-putar di sekitar. Sunni mengangkat kepalanya, lalu tersentak. Di mana matahari hitam dari Shadow Core pernah menjulang di atas laut yang tenang, sekarang ada Dua Shadow Core yang identik melayang di langit yang gelap, bersinar dengan pancaran cahaya hitam. Dia berkedip. Ada dua. Beberapa menit berlalu, atau setidaknya sesuatu yang terasa seperti beberapa menit. Ada dua. Aku punya dua inti. Kenapa aku punya dua inti? Manusia hanya memiliki satu inti jiwa. Itu fakta. Hanya nikmah creatures yang lebih. Sunni menunduk menatap tangannya, lalu mengepalkannya, merasakan kekuatan baru mengalir melalui otot-ototnya. Kemudian, dia merengut dan melihat ke atas lagi. Bayanganmu mulai terbentuk, bayanganmu sudah lengkap. Jadi mantra itu tidak berbicara tentang bayangan pemarah yang telah menemaninya begitu lama. Awalnya, Sunni berasumsi bahwa bayangan dan intinya sedang mengalami transformasi karena perolehan fragmen ke-1000, mungkin berevolusi atau bahkan kebangkitan. Tapi mantra itu sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa bayangan keduanya, dan dengan demikian inti bayangan kedua, sudah lengkap. Mereka telah dikumpulkan dari ribuan fragmen bayangan yang telah dia kumpulkan. Menjadikannya apa? Sunni ragu-ragu sebentar, lalu memerintahkan bayang-bayang untuk menyelimuti tubuhnya. Yang merajuk tampaknya memutar matanya sebelum mematuhi perintah, yang ramah tampak sangat senang melakukan apa yang dia minta. Keduanya mengalir dan menutupi tubuhnya. Segera, Sunni merasakan kekuatannya yang sudah cukup besar berlipat ganda. Dan kemudian 3 kali lipat. Mulutnya ternganga. Terlalu kuat. Ini terlalu kuat. Ini luar biasa. Untuk bereksperimen lebih lanjut, dia memerintahkan salah satu bayangan untuk kembali ke permukaan air yang tenang. Sesaat kemudian, dia memiliki bayangan sekali lagi. Tetapi masih menikmati augmentasi yang sudah dikenalnya, bahkan jika semakin lemah, kembali ke kekuatan sebelumnya. Dia kemudian memanggil Midnight Shot dan memerintahkan bayangan kedua untuk melingkari pedangnya. Sekarang, tubuh dan pedangnya diperbesar. Kemudian, dia mengirim bayangan merajuk untuk bergabung dengan yang ramah. Tubuhnya tidak ditingkatkan lagi. Tetapi taci yang keras terasa jauh lebih tajam, lebih mematikan, lebih mematikan. Akhirnya, dia memerintahkan satu bayangan untuk meninggalkan Midnight Shot dan menutupi kain kafan dalang. 2 kenangan ditambah pada saat bersamaan. Astaga, ini terlalu bagus. Sunni berdiri diam beberapa saat, menatap ke kejauhan. Jadi begini. Ini sisi paling unik dan paling kuat dari aspeknya. Bagaimanapun, aspek ilahi belum tentu lebih kuat dari yang lebih rendah.
Tapi itu jauh lebih potensial. Dengan core kedua dan shadow kedua, jarak antara Sunni dan Awaken lainnya akan meningkat. Dan jika dia benar tentang itu, jika dia benar, ini baru permulaan. Karena jika ada inti kedua, kemungkinan besar akan ada yang ketiga, lalu yang keempat. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Mengapa Nevis sepertinya tidak pernah bisa memenuhi inti jiwanya? Tidak peduli berapa banyak pecahan yang dia serap, tidak peduli berapa banyak makhluk mimpi buruk dan manusia yang dia bunuh. Mengapa dia dilumpuhkan setelah membunuh Gun Lauk? Mengapa dia jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih kuat darinya, bahkan di puncaknya? Itu karena aspeknya adalah divine, sama seperti aspeknya. Tapi dia telah menemukan rahasianya lebih cepat darinya. Saat rasa sakit tumpul muncul di hatinya, Sunni membuang citra Changing Star dari pikirannya dan memanggil Rune. Dia harus memastikan bahwa tebakannya benar. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, pemimpi. Di bawah itu, Rune baru berkilauan dalam kegelapan. Mata Sunni melebar. Kelas, monster. Inti bayangan, 2/7. Dia menatap Rune yang bersinar, wajahnya tenang, hatinya diliputi oleh api yang gelap. Raksasa. 2/7. Lagi pula dia benar. Jalur perkembangannya memang berbeda dari seluruh umat manusia. Itu lebih sulit, lebih besar. Tetapi juga jauh lebih menjanjikan. Janji itu sangat besar sekaligus menakutkan. Dia bahkan enggan untuk mencoba membayangkan puncak dari apa yang berpotensi dapat dia capai. Kemungkinannya tidak terbatas. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan 7 inti dan kekuatan Titan? Hambatan apa yang tidak dapat mereka taklukkan? Siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Siapa yang berani menyebut mereka budak mereka? Tentu saja, jalan untuk membuat 5 inti lagi akan panjang dan sulit. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun. Bahkan jika dia berhasil hidup selama itu. Nyatanya, besarnya dan skala dari ambisi semacam itu sungguh gila. Lagi pula, semakin kuat dia tumbuh, semakin kuat musuh yang harus dia hadapi untuk mengumpulkan pecahan bayangan mereka. Sepertinya tidak mungkin. Hampir. Apakah dia benar-benar akan mencoba? Setelah beberapa waktu, Sunni menurunkan pandangannya dan terus membaca Rune. Wajahnya tampak seperti orang gila. Secara bersamaan ada kerutan dalam dan senyum lebar, entah bagaimana hidup berdampingan di atasnya, membuat pemandangan yang aneh. Tapi kemudian, senyum lebar itu menghilang, hanya menyisakan kerutan di belakang. Ada sesuatu yang lebih penting menunggunya dalam cahaya Rune halus. Sesuatu yang lebih menakutkan. Mencapai bagian terendah dari bidang Rune, dia membaca, aspek budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Deskripsi aspek, kamu adalah bayangan ajaib yang ditinggalkan oleh Dewa Mati. Sebagai bayangan ilahi, Anda memiliki banyak kekuatan aneh dan menakjubkan. Namun, keberadaanmu kosong dan sepi, Anda berduka atas meninggalnya mantan tuan Anda dan ingin menemukan yang baru. Tepat di bawahnya ada deskripsi bagian dari aspek yang telah mengutuk hidupnya, mengubahnya menjadi mimpi buruk, kemampuan bawaan, ikatan bayangan. Deskripsi kemampuan, temukan master yang layak dan beritahu mereka nama asli Anda. Begitu mereka membacanya dengan lantang, Anda akan terikat pada keinginan mereka, tidak dapat melanggar perintah apapun. Tidak pantas bagi bayangan, apalagi yang ilahi, untuk berjalan tanpa tuan. Namun, Rune yang menggambarkan Shadow Bone berwarna abu-abu dan tidak bernyawa, seolah-olah kemampuannya sekarang tidak aktif. Masuk akal. Lagi pula dia punya master sekarang.
Dia tidak bebas berjalan-jalan tanpa itu lagi. Dan ngomong-ngomong, tepat di bawah, rune baru kini bersinar dalam kegelapan. Guru, mengubah bintang. Sunyi menatap ketiga kata itu lama sekali. Siapa yang tahu bahwa hanya 3 kata yang bisa menahan beban yang begitu berat? Makna yang begitu luas dan rumit. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkonsentrasi, membuat rune bersinar lebih terang, yang baru muncul entah dari mana saat dia melihat nama Nephis. Nama sejati, mengubah bintang. Peringkat, pemimpi. Kelas, setan. Budak bayangan bab 353. Rune berkilauan dalam kegelapan tenang laut yang sunyi. Nama, Nephis. Nama sejati, mengubah bintang. Seperti yang sudah diduga Sunyi, nama sejati itu menyembunyikan banyak arti. Itu tidak menggambarkan bintang yang selalu berubah, melainkan bintang yang menyebabkan perubahan. Namun, ada banyak kata untuk diubah dalam bahasa rahasia, masing-masing menyembunyikan arti yang unik. Yang digunakan di sini berarti perubahan dahsyat yang membawa kehancuran dan bencana, terkadang buruk dan terkadang baik, tetapi selalu kejam dan malapetaka, diliputi kemalangan. Jadi, dalam arti tertentu, Nephis bukanlah bintang perubahan atau bintang kehancuran, melainkan keduanya berjalan beriringan, tak terpisahkan. Ditakdirkan untuk membawa keselamatan dan kutukan bagi mereka yang tersentuh oleh cahayanya. Sama seperti apa yang terjadi pada para pemimpi kota kegelapan yang terkutuk. Tampaknya mantra itu sangat bagus dalam memberi nama. Memikirkan nama aslinya dengan muram, Sunyi membaca lebih lanjut, peringkat, pemimpi. Kelas, setan. Inti jiwa, 3/7. Fragmen jiwa, 2749/3000. Dia menatap 2 senar terakhir, ekspresi gelap tertulis di wajahnya. Jadi ini seberapa jauh kamu di depanku? Kemudian, dengan desahan berat, dia memalingkan muka. Banyak peristiwa beberapa bulan terakhir masuk akal sekarang. Selama pertarungan melawan Gunlauk, Nephis sudah menjadi dormant monster. Sama seperti dia sekarang, seorang dreamer yang memiliki 2 core. Itu karena dia tahu bahwa membunuh Bright Lord akan mendorongnya ke posisi ketiga sehingga dia memintanya untuk mencegah caster menyerangnya pada saat kelemahan itu. Dan setelah itu, Changing Star hampir mencapai yang keempat. Bagaimana dia begitu cepat? Sunyi telah membuat pilihan sadar untuk menghindari menjenuhkan intinya selama perang saudara di Bright Castle. Kalau dipikir-pikir, keputusan ini ternyata salah. Atau mungkin tidak. Jika dia telah mengumpulkan ribuan fragmen bayangan saat itu, dia mungkin sudah mati. Dibunuh oleh salah satu pengawal Tesai atau makhluk mimpi buruk sementara sepenuhnya dilumpuhkan oleh formasi inti bayangan kedua. Sial. Dia akan dihancurkan sampai mati oleh sepotong granit yang jatuh jika bukan karena Soul Conduit yang menekan proses pada saat terbaik. Sama seperti biasanya, kemalangan yang mengerikan datang bersamaan dengan keberuntungan yang luar biasa. Tetapi bahkan jika dia datang untuk memiliki monster core saat itu, dia tidak akan pernah berhasil membuat yang ketiga, apalagi sedekat ini dengan yang keempat. Itu karena Nephis memiliki satu keuntungan besar atas dirinya dalam hal mengumpulkan esensi. Seperti setiap orang yang terbangun kecuali Sunyi, dia menerima sebagian tertentu dari akumulasi esensi jiwa musuh saat membunuh sesama manusia, sementara dia hanya menerima 1 fragmen bayangan. Atau beberapa, paling banter, jika musuh memiliki pangkat yang lebih tinggi darinya. Yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, mengingat keberuntungannya.
Perang melawan Tesai dan Gema pasti merupakan pesta yang sesungguhnya bagi Changing Star. Terutama saat membunuh anggota Hosti berpengalaman yang telah lama memenuhi inti mereka sendiri. Bagaimanapun, dia selalu berada di garis depan. Berkelahi, membunuh, memimpin para pengikutnya. Sunni dengan muram menatap kegelapan untuk beberapa saat, lalu perlahan kembali ke Rune. Matanya meluncur ke bawah. Kenangan, Dreamblade, Starlight Legion Armor, Downsat, Darkwing, Nameless Sun. Ada juga beberapa kenangan berguna, termasuk Evertwine tali emas yang sangat dikenalnya. Tapi Sunni tidak terlalu memperhatikan mereka. Pandangannya tertarik pada Nameless Sun. Apa itu kenangan itu dan mengapa dia tidak pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya? Memori, matahari tanpa nama. Peringkat memori, naik. Tingkat memori, V. Tipe memori, senjata. Deskripsi memori, untuk waktu yang lama, matahari tanpa nama menderita dalam kesendirian, merindukan semua hal yang hilang. Hanya ketika dia kehilangan kerinduan itu, Crimson Terror of the Forgotten Shore akhirnya lahir. Matanya menyipit. Jadi, dia menerima memori setelah membunuh Vessel. Senjata Ascended dari tingkat ke-6. Sunni berharap dia bisa melihat jalinannya dan mempelajari pesona apa yang dimiliki oleh memori yang mengerikan itu. Apapun itu, bagaimanapun, Nameless Sun pasti sangat kuat. Tapi apakah itu cukup untuk membantu Nephis bertahan hidup di alam mimpi yang kejam? Dia tidak tahu. Sambil mengerutkan kening, Sunni terus membaca rune. Gema, atribut, Dream Spawn, Nephilim, Flame of Divinity, The Fire. Dream Spawn deskripsi atribut, kamu lahir dari dua dunia, milik keduanya, tetapi tidak disambut baik. Jiwamu ada di tepi antara mimpi buruk dan kenyataan. Nephilim deskripsi atribut, pernah ada makhluk mengerikan yang lahir dari persatuan yang tidak suci antara yang ilahi dan yang profan. Nephilim adalah yang paling cantik, dan yang paling mengerikan dari semuanya. Flame of Divinity deskripsi atribut, jiwamu menyala dengan cahaya keilahian. Deskripsi atribut The Fire, kamu telah mewarisi garis keturunan Dewa Matahari. Dia ragu-ragu sebentar, mempelajari atribut Neph. Jadi begitu, Sunni selalu bertanya-tanya apa atribut bawaannya. Yang menjadi pusat dari semua yang lain, inti dari keberadaannya, sama seperti sifatnya takdir. Dia sering berpikir bahwa itu terkait dengan mengemudi, kekuatan pertempuran, atau kemauan. Tapi ternyata tidak. Sebaliknya, atribut bawaan Neph disebut Dream Spawn dan terikat pada sifatnya sebagai anak dari Ibu Hollow. Dalam arti tertentu, dia terhubung ke alam mimpi. Dan mantra mimpi buruk. Bahkan sebelum dia dilahirkan, sifat intinya adalah dualitas. Jika tebakannya benar, dualitas itu diungkapkan lebih lanjut setelah Nephis menaklukkan mimpi buruk pertamanya dan menerima aspeknya, serta atribut baru Nephilim. Sekali lagi, itu menggambarkan makhluk setengah darah, setengah dewa, setengah profan. Setengah dewa, setengah. Tidak diketahui. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Changing Star berhenti dan menatap penggambaran makhluk bercahaya yang terukir di dinding tambang kuno di bawah Hollow Mountains. Apakah makhluk itu salah satu dari Nephilim? Atau malaikat yang jatuh? Dari siapa Nephilim seharusnya dilahirkan? Lagi pula, kesamaan antara makhluk itu dan kekuatannya sendiri sulit disangkal. Dan kemudian ada atribut terakhir, api. Sunni mengusap wajahnya. Atribut silsilah, agak mirip dengan Blood Wave-nya sendiri. Akhirnya, arti dibalik kata itu menjadi jelas, kenangan silsilah yang mirip dengan tetesan icor dapat memberikan kebangkitan dengan atribut unik yang tidak seperti yang biasa.
tampaknya bersifat turun-temurun. Mereka dapat diwariskan melalui garis keturunan, dan setidaknya salah satu dari klan legasi yang hebat. Api abadi yang hampir hancur. Memilikinya. Apakah semua klan legasi yang hebat, seperti Song atau Valor, juga memilikinya? Apakah itu yang memungkinkan mereka naik ke puncak kemanusiaan dan mengklaim tempat mereka sebagai klan besar? Bajingan itu punya banyak rahasia. Sunni juga mau tidak mau melihat sedikit perbedaan antara Blood WAV dan The Fire. Sementara yang terakhir digambarkan hanya sebagai garis keturunan, yang pertama digambarkan sebagai garis keturunan terlarang. Apa sebenarnya yang membuat Blood WAV dilarang? Apakah itu karena itu tidak berasal dari dewa yang tepat seperti Dewa Matahari, tetapi dari penenun misterius yang merupakan Dasmon? Apakah tidak seorang pun kecuali para dewa yang diizinkan meninggalkan silsilah? The Blood WAV juga digambarkan sebagai garis keturunan sebagian, sedangkan The Fire tidak. Pertanyaan. Sambil mendesah, Sunni beralih ke rune sekali lagi. Aspek pembawa cahaya. Peringkat aspek ilahi. Deskripsi aspek kamu adalah makhluk cahaya yang dibuang dan ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan. Anda membawa pancaran dan kehangatan kemanapun Anda pergi, tetapi dengan itu datanglah kerinduan yang tak terlukiskan. Kemampuan aspek, api jiwa. Deskripsi kemampuan, jiwamu terbakar dengan api yang paling murni. Nyala api itu dapat memulihkan dan menghancurkan, dan merupakan berkah sekaligus kutukan. Kemampuan bawaan, half-breed. Deskripsi kemampuan, Anda dapat secara langsung menyerap sebagian dari esensi jiwa dari makhluk mimpi buruk manapun yang dihancurkan oleh api Anda, serta manusia manapun. Cacat, jiwa murni. Deskripsi cacat, kamu harus menderita untuk menggunakan kekuatanmu. Sunni menolak rune dan tidak bergerak untuk beberapa saat, berpikir. Nama aspek, Lightbringer, bisa diterjemahkan dalam beberapa cara. Rune pertama bisa berarti cahaya dan api, dan yang kedua berarti membawa atau menanggung, tergantung pada konteksnya. Jadi itu bisa saja pembawa api juga, tidak ada bedanya. Sisanya sudah dia ketahui atau curigai. Jadi itu tidak terlalu mengejutkannya. Hanya kemampuan bawaan yang aneh, halbrid, yang agak baru. Nevis pernah menyebutkan bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu, tetapi tanpa membagikan detail apapun. Lucu juga bahwa nama cacatnya adalah Pristine Soul, sedangkan namanya adalah Clear Conscience. Sepasang apa mereka, yang satu hilang dari cahaya, yang lain sumbernya. Yang satu tuan, yang lain budak. Dia menggertakkan giginya dan menutup matanya sejenak. Apalagi yang perlu diperhatikan? Atribut Soul Conduit telah hilang. Tampaknya matahari buatan atau Crimson Spire itu sendiri telah mengalami terlalu banyak kerusakan dan runtuh, sehingga menghilangkannya. Dia telah melarikan diri tepat pada waktunya. Kurasa tidak banyak rahasia yang tersisa di antara kita sekarang. Sunni yakin ada rune baru yang bisa dipanggil Nevis, yang bertuliskan budak. Sama seperti dia sekarang memiliki akses ke semua informasi tentangnya, dia akan mempelajari segalanya tentang dia. Sifat unik dari intinya, pecahan bayangan, identitas sebenarnya dari orang suci marmer, topeng penenun. Dia akan mengetahui semuanya. Hal itu berpotensi mempersulit. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, mantra itu berbicara lagi. Suaranya mengisi kehampaan hitam dengan bisikan merdu, segel kedua rusak. Membangkitkan kekuatan yang tidak aktif. Oh sial, saya hampir lupa. Sunni menatap kosong dengan mata terbelalak. Dia akan bangkit. Shadow Slave bab 354.
Sama seperti setelah mimpi buruk pertama, Sunny tiba-tiba merasakan sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Saat itu, rasanya kekuatan baru ini datang dari dalam jiwanya sebagai lawan dari sumber eksternal. Kali ini perasaannya sangat mirip, hanya lebih intens, lebih jelas. Itu berasal dari shadow core-nya. Mereka memancarkan panas yang halus, tetapi hampir bisa diraba. Energi beredar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya, membuatnya lebih kuat. Itu agak mirip dengan perasaan aneh yang dia dapatkan setiap kali dia menerima pecahan bayangan, tapi jauh lebih kuat. 1000 kali lebih kuat, dan lebih dalam juga. Dengan napas terengah-engah, Sunny perlahan duduk dan menyilangkan kaki, lalu memejamkan mata, berkonsentrasi pada transformasi. Setiap serat dari keberadaannya segera penuh dengan energi misterius. Perasaan euforia yang akrab membanjiri dirinya, menyapu pikirannya seperti gelombang hangat. Namun, Sunny ingin lebih merasakan, lebih memahami. Dia ingin mengingat momen ini dalam setiap detail. Lagi pula itu adalah kemenangannya. Di bawah perubahan fisik yang dialami tubuhnya untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sempurna. Ada perubahan lain, halus, tetapi sama-sama luar biasa. Itu terjadi pada jiwanya. Sunny tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya, tetapi tahu bahwa dia belum pernah mengalami hal sehebat ini. Transformasi jiwanya sama sekali tidak menyakitkan, seperti penciptaan inti bayangan kedua, dan tidak terlalu menyiksa seperti penderitaan yang disebabkan oleh setetes darah dewa yang dikonsumsinya. Rasanya alami, benar, dan mendalam. Seolah-olah dia datang selangkah lebih dekat untuk menjadi lengkap, menjadi apa yang dia inginkan sejak dulu. Makhluk yang lebih baik. Segera, gelombang panas yang berdenyut mundur, digantikan oleh gelombang dingin yang menenangkan. Rasa sakit tumpul di hatinya yang tetap ada, tanpa disadari, sejak meninggalkan Forgotten Shore sedikit berkurang. Pikirannya menjadi tenang dan tenteram. Sunny merasa seperti pedang yang telah ditempa dan dibentengi dalam wadah yang berapi-api, makhluk yang terbuat dari baja yang dingin, murni, dan tahan banting. Dia menghembuskan napas perlahan dan membuka matanya. Tubuhnya terasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan lama, mirip dengan yang dia rasakan saat terbungkus dalam bayangan. Perubahan itu cukup jelas, dan dia tahu bahwa itu hanya akan bertambah besar jika dia menggunakan salah satu atau kedua bayangan untuk benar-benar memperbesarnya. Tapi itu bukan perbedaan utama. Sunny tahu bahwa kualitas sebenarnya yang memisahkan kebangkitan dari pemimpi bukanlah kekuatan fisik, melainkan kemampuan bawaan yang baru. Sama seperti pemimpi memperoleh kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan inti jiwa, yang bangkit dapat melakukan hal yang sama dengan esensi jiwa. Tetapi mengetahui dan merasakan adalah dua hal yang berbeda. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan shadow core-nya. Perasaan itu sulit dipahami dan halus, tetapi jelas. Dia merasakan kekosongannya di awal perjalanannya, dan merasakannya penuh dengan kekuatan menjelang akhir. Sekarang, kekuatan itu tidak lagi terkandung di dalam shadow core, tetapi terlepas, mengalir secara alami ke seluruh tubuhnya. Itu beredar perlahan, datang dan pergi dari inti, secara pasif memenuhi tulang dan ototnya dengan kekuatan. Sunny secara naluriah merasa bahwa, dengan sedikit latihan, dia akan mampu mengarahkan aliran esensi bayangan untuk memusatkannya di area tertentu. Dia bisa mengeluarkan sejumlah esensi untuk memberikan lengannya kekuatan yang luar biasa, ledakan untuk waktu yang singkat. Atau merasakan kakinya dengan kekuatan untuk melompat belasan meter ke udara.
Singkatnya, dia tidak menjadi sangat kuat dan akan terus-menerus menabrak dinding dan menghancurkan benda-benda halus secara tidak sengaja. Alih-alih dengan mengendalikan esensi bayangannya dengan bijak, dia akan mampu memberi dirinya kekuatan fisik yang benar-benar tidak manusiawi. Sisa waktu, dia akan menikmati efek pasif yang jauh lebih kecil, tetapi masih cukup besar dari tubuhnya yang dipenuhi dengan esensi yang mengalir bebas. Pelatihan lagi. Sunni sekarang dapat mengendalikan esensi bayangan dengan insting, tetapi jika dia ingin benar-benar menguasainya dan melakukannya dengan lebih efisien, dia harus belajar dari kebangkitan yang berpengalaman. Beberapa instruktur di akademi ada hanya untuk tujuan mengajar yang baru dibangkitkan saja. Dan kemudian ada lapisan lain dari strategi pertempuran yang harus dia pahami dan kuasai. Orang yang tertidur berpikir seperti manusia biasa, hanya dengan lebih banyak kekuatan dan alat. Tapi pertempuran Awaken jauh lebih taktis. Sementara esensi selalu mengembalikan dirinya ke kapasitas maksimum inti, butuh waktu. Dalam realitas pertempuran, itu adalah sumber daya yang terbatas. Karena itu, seseorang harus pintar dan berhati-hati tentang bagaimana dan kapan menggunakannya. Dia juga harus menyerap fragmen bayangan sebanyak mungkin untuk meningkatkan kapasitas intinya. Untungnya, dia sekarang memiliki 2 dari mereka, yang telah memberinya keuntungan besar dibandingkan yang lainnya. Tetapi kualitas luar biasa baru yang dia terima ini bukanlah akhir dari kebangkitan. Acara utama belum terjadi. Mantra itu berbicara lagi, mengisinya dengan antisipasi. Kemampuan aspek kebangkitan. Kemampuan aspek diperoleh. Nama kemampuan aspek, langkah bayangan. Sunni berkedip, lalu buru-buru memanggil rune. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, terbangun. Kelas, monster. Inti bayangan, 2/7. Fragmen bayangan, 0/2000. Seperti yang diharapkan, kedua intinya tidak aktif lagi, malah menjadi bangkit. Fragmen bayangan dikonsumsi untuk memicu kebangkitan, membawanya ke titik nol yang menyedihkan dan menyedihkan. 1000 fragmen, hilang begitu saja. Dia tidak benar-benar kecewa. Jumlah esensi yang dikonsumsi selama kebangkitan secara langsung berhubungan dengan kapasitas awal inti, dan dengan demikian, tingkat transformasi fisik yang akan dialami oleh seorang penidur. Dengan mengumpulkan 1000 fragmen dan memenuhi inti pertamanya sepenuhnya, Sunni tidak hanya menerima yang kedua, tetapi juga memastikan untuk mendapatkan manfaat terbaik yang dapat diimpikan oleh Sleeper. Sangat sedikit kebangkitan yang pernah sepenuhnya memenuhi inti mereka sebelum kembali dari perjalanan pertama mereka ke alam impian, dan sekarang, Sunni adalah salah satunya. Perbedaannya tidak drastis, tetapi setiap kekuatan kecil diperhitungkan dalam situasi hidup dan mati. Cukup mengulur waktu. Tidak sabar, dia membuang pikiran inti dan fragmen bayangan dan menemukan deskripsi kemampuan aspek barunya. Kemampuan aspek, langkah bayangan. Deskripsi kemampuan, Anda dapat bergerak bebas di antara bayangan, berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain dalam sekejap. Melihat rune yang berkilauan, Sunni segera menyadari bahwa ada seringai bodoh di wajahnya. Teleportasi. Itu teleportasi kan? Itu, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu bentuk teleportasi. Kemampuan seperti ini adalah pengubah permainan. Mobilitasnya akan menjadi sangat luar biasa. Dia tidak hanya dapat menerapkannya pada traversal, membuat usaha masa depannya ke alam mimpi lebih mudah dan lebih aman, tetapi juga dapat memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran.
Apa yang lebih mematikan daripada seorang pembunuh yang mampu muncul entah dari mana dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata? Tidak banyak hal, sungguh. Tentu saja, dia harus bereksperimen dan mempelajari sejauh mana sebenarnya dari kemampuan luar biasa ini. Berapa jangkauannya, misalnya, apakah dia bisa melompat ke bayangan apapun yang terlihat? Atau ke bayangan apapun dalam jangkauan shadow sense-nya? Apakah bayangan harus dalam dan cukup besar agar dia bisa masuk? Atau apakah bayangan yang paling kecil dan samar pun bisa? Dan bagaimana dengan bayangannya sendiri? Apakah dia dapat mengirim satu ke tempat tertentu, dan kemudian keluar dari sana? Seperti yang biasa dilakukan Sein? Dia tidak sabar untuk belajar. Tapi sebelum itu, ada dua hal lain yang harus dia lihat. Salah satunya adalah memori baru yang dia peroleh. Yang lain dan yang membuatnya gugup jauh lebih penting. Itu adalah relik yang seharusnya dia terima karena menguasai langkah pertama tarian bayangan. Dengan relik warisan di tangannya dan atribut silsilah yang mengalir melalui darahnya, Sunni secara teoritis memenuhi syarat untuk membuat klan warisannya sendiri. Klan yang hebat, bahkan. Bukannya dia berencana untuk itu. Tapi sebelum Sunni bisa melirik rune yang sesuai, mantra itu tiba-tiba berbisik ke telinganya, "Bangun, Sunless." Dan seketika, kehampaan hitam yang penuh dengan bintang terang dan cahaya perak menghilang. Shadow Slave Bab 355. Di salah satu tingkat bawah tanah kompleks rumah sakit akademi, di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan pot mimpi besar dan berbagai peralatan medis. Seorang gadis lembut dengan rambut pirang pucat sedang tidur di bawah tutup kaca transparan, miliknya wajah dikelilingi oleh gumpalan uap dingin. Tiba-tiba, serangkaian lampu menyala di permukaan pot, dan mesin medis di dalam ruangan menjadi hidup, menghasilkan berbagai suara. Beberapa saat kemudian, gadis itu membuka mata birunya yang mencolok dan berteriak. Di lantai atas fasilitas perawatan pribadi di pusat kota, di ruangan luas dengan jendela tinggi dan interior mewah, pot tidur canggih berdiri diam, bermandikan sinar matahari. Seorang perawat duduk di kursi yang nyaman di sampingnya, memantau tanda-tanda vital seorang pria muda cantik yang tertidur di dalamnya. Selama 3 tahun terakhir, tidak ada 1 menit pun pemuda itu ditinggalkan sendirian. Polongnya dikelilingi oleh bunga-bunga segar, dan seseorang selalu ada untuk berjaga-jaga. Selama 3 tahun, bunga dan perawat datang dan pergi, tetapi pemuda itu tetap sama. Tidak ada tentang dia yang pernah berubah. Tiba-tiba, perawat membuka matanya lebar-lebar. Sedetik kemudian, pot tidur bersinar dengan cahaya terang. Tutupnya dengan cepat meluncur ke samping dan bersembunyi di slot perumahan khusus. Sosok di dalamnya perlahan terangkat ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pria muda yang cantik itu melayang. Perawat itu tetap tidak bergerak selama beberapa detik, tertegun. Kemudian, dia buru-buru berlari ke panel di dinding dan menekan tombol panggil. Di sebuah apartemen kecil di salah satu daerah yang kurang bergengsi di kota, di sebuah ruangan kecil, seorang wanita muda yang tinggi terbaring di sebuah pot tua dan hampir tidak berfungsi. Yang ini mungkin perwakilan terakhir dari modelnya, yang sudah lama tidak diproduksi. Tetap saja, sejauh ini sepertinya hal yang paling mewah di apartemen. Pintu kamar terbuka, membiarkan suara siaran berita masuk. Nada yang menyenangkan dan percaya diri saat ini mengatakan, "Jumlah kebangkitan yang tidak biasa. Pemirsa yang terhormat, saat ini kami menerima laporan dari koresponden kami, dan akan dapat mengabari Anda tentang acara ini segera."
Sementara itu, perwakilan dari klan warisan yang hebat. Tiba-tiba, suara siaran terputus, digantikan oleh keheningan yang berat dan tanpa harapan. Segera, suara langkah kaki yang ragu-ragu terdengar, mendekati ruangan tempat Pot itu berdiri. Namun, sedetik kemudian, sebuah kepalan menghantam kaca lapis baja tutupnya dari dalam, mengirimkan jaring retakan ke dalamnya. Kembali ke akademi, di ruangan yang identik dengan yang pertama, lampu tiba-tiba berkedip dan kemudian padam. Itu sekarang diselimuti kegelapan mutlak. Sesuatu jatuh dengan suara gemuruh. Dan kemudian, suara manusia yang sedih mendesis kutukan. Sesaat kemudian, lampu menyala kembali. Menampakkan sosok pemuda lincah dengan kulit pucat dan rambut hitam berdiri di dekat monitor medis yang terbalik. Ada ekspresi bingung dan bingung di wajahnya. Tutup pot tidur masih tertutup. Namun, itu kosong. Dan beberapa ratus meter jauhnya, tersembunyi lebih dalam lagi di bawah tanah, ada ruangan lain. Yang ini sedikit lebih besar, dan dijaga lebih baik, daripada yang lainnya. Di dalamnya berdiri sebuah pot tidur sederhana. Di bawah tutupnya yang transparan, seorang wanita muda dengan kulit gading dan rambut perak panjang tertidur, tidak terganggu oleh apapun. Meskipun keributan tumbuh di luar, di dalam ruangan yang tenang, itu tenang dan damai. Tidak ada yang berubah. Pot tidak bersinar dengan cahaya terang, peralatan medis tetap diam. Di penjara di peti mati kaca dari kapsul tidur, wanita muda itu terus bermimpi, seolah dikutuk untuk tetap berada dalam mimpi buruknya selamanya. Sunny melihat sekeliling ruangan kecil itu, perlahan menyadari di mana dia berada. Akademi. Dia kembali ke akademi. Dia telah kembali ke dunia nyata. Dia melihat sekeliling, memperhatikan peralatan medis dan pot tidur, yang semuanya saat ini menyala dengan cahaya alarm. Pot masih tertutup. Bagaimana aku bisa keluar? Ngomong-ngomong soal. Melihat ke bawah, Sunny menyadari bahwa dia telanjang. Untuk menghindari situasi canggung, dia memanggil kain kafan dalang. Begitu baju zirah itu menjalin dirinya dari benang hitam dan menutupi kulitnya, dia merasa jauh lebih baik. Namun, dia harus memaksakan diri untuk tidak memanggil Midnight Sun juga. Instingnya menjerit, menuntutnya mempersenjatai diri di lingkungan yang asing. Tapi ini adalah dunia nyata. Dia harus menyesuaikan perilakunya. Keputusan untuk berpakaian sendiri ternyata benar. Hanya beberapa saat setelah dia berhasil, pintu kamar terbuka, dan seorang wanita berjas putih bergegas masuk. Menyadari Sunny, dia membeku. Matanya membelalak ngeri, dan dia mengangkat tangan untuk menutupi mulutnya, seolah menahan jeritan. Ada apa dengan dia? Sunny mengernyit, mengedipkan mata beberapa kali, lalu menatap pantulan dirinya di salah satu mesin medis. Oh, karena Sleeper dan Awaken melakukan perjalanan ke alam mimpi dalam roh, tubuhnya yang sebenarnya utuh dan murni, bahkan tanpa satu bekas luka pun. Namun, hal yang sama tidak dapat diceritakan tentang kain kafan dalang. Armor sutranya sobek dan kotor, terlihat seperti kain lap. Terlebih lagi, itu berlumuran begitu banyak darah sehingga sulit untuk mengetahui bahwa kainnya pernah berwarna abu-abu. Melihat dokter dengan malu, Sunny memaksakan senyum dan berkata dengan suara serak seseorang yang tidak berbicara lebih dari tahun itu, Hai, bisakah aku mendapatkan pakaian bersih? Wanita itu menatapnya beberapa saat, lalu berkata dengan suara bergetar, Sli. Awaken Sunless. Pak, kamu sudah bangun? Tuan. Apakah dia baru saja memanggil saya Tuan? Sunny menyeringai. Kuharap begitu. Lagi pula, aku sudah tidur selama 1 tahun 2 minggu.
Dokter akhirnya tampak rileks dan menatapnya dengan ekspresi lega dan gembira di matanya.